Halo Sobat Film, menonton film tidak hanya sekedar hiburan, namun ada banyak sisi positif yang bisa kita ambil dari sebuah film. Pada video kali ini, saya akan berikan 5 nilai positif yang bisa memberikan inspirasi untuk kita di film The Father. Jadi, tonton sampai selesai ya. Film The Father berhasil mendapatkan 2 Oscar untuk kategori aktor terbaik oleh Anthony Hopkins dan kategori screenplay terbaik, serta masuk dalam 4 nominasi Piala Oscar. Anthony Hopkins mengalahkan para nominasi lainnya, yaitu Riz Ahmed dari Sound of the Metal, Chadwick Boseman dari film Ma Rainey Black Bottom, Gary Oldman dari film Monk, dan Steven Yeun dari film Minari. Aktor berusia 83 tahun itu meraih piala aktor terbaik untuk perannya sebagai Anthony dalam film The Father. Kemenangan ini sekaligus menobatkan Anthony Hopkins tercatat sebagai peraih nominasi aktor terbaik tertua dalam sejarah Academy Award. Pertanyaannya, apa sisi positif dari film yang bertemakan demensia ini? Nah, sebelum saya lanjutkan video kali ini, bagi sobat film yang baru datang di channel ini, selamat datang di channel Nilai Cerita. Channel ini berisikan tentang review singkat seputar film dan drama dari berbagai genre. Kita juga akan bahas sisi positif yang bisa kita ambil hikmahnya dari sebuah cerita film untuk inspirasi hidup kita. Jika sobat tertarik, silakan klik tombol subscribe, nyalakan juga tombol loncengnya agar sobat film mendapatkan update terbaru video dari channel ini. The Father dirilis pertama kali diputar pada Festival Film Sundance tanggal 22 Januari 2020. Hingga video ini diposting, film The Father memiliki rating IMDb sebesar 8,3 dari 68.000 responden. Sementara di laman Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan skor 98% dari penilaian Tomamometer dan 91% dari penilaian audiens. Disutradarai oleh Florian Zeller, ide cerita ditulis oleh Christopher Hampton dan Florian Zeller, dibintangi oleh Anthony Hopkins sebagai Anthony, Mark Gatiss sebagai The Man, Imong Chpot sebagai Laura, Olivia Colman sebagai Anne, Olivia Williams sebagai The Woman, dan Rufus Sewell sebagai Paul. Film ini memiliki durasi sebanyak 1 jam 37 menit, bergenre drama, dan untuk 13 tahun ke atas. Film ini berkisah tentang seorang lelaki yang sudah lanjut usia bernama Anthony. Ia tinggal seorang diri di salah satu apartemen di kota London. Putrinya Anne sudah beberapa kali menyewa perawat untuk merawat dan menemani ayahnya. Namun Anthony selalu menolak dengan berbagai alasan. Anthony bersikeras bahwa ia bisa merawat dirinya sendiri. Suatu hari, Anne berkunjung untuk menengok ayahnya dan sempat terjadi cekcok kecil di antara mereka. Anne menyayangkan apa yang dilakukan ayahnya pada Angela, perawat baru Anthony. Anthony menuduh Angela mencuri arloji miliknya sehingga membuat Angela sakit hati dan tidak lagi mau menjadi perawatnya. Anne tidak serta-merta percaya pada tuduhan ayahnya. Ia meminta Anthony mencari arloji di tempat persembunyian yang biasa ia gunakan untuk menyimpan barang-barangnya. Ternyata, arloji milik Anthony benar-benar ada di sana. Ia sendiri yang lupa meletakkan arloji tersebut. Meski demikian, Anthony tetap menyalahkan Angela. Rupanya hal itu ia lakukan demi membuat Angela tidak nyaman dan berhenti menjadi perawatnya. Saat cekcok mulai mereda, Anne mencoba berbicara pada Anthony. Anne mengatakan bahwa ia akan pindah ke Paris. Anne akan tinggal bersama orang yang dia cintai. Oleh karena itu, ia mencarikan perawat untuk Anthony. Sebab ia tidak bisa lagi berkunjung setiap hari. Mendengar hal itu, Anthony merasa sedih. Di lain sisi, ia juga tidak mau ditemani oleh seorang perawat. Keesokan harinya, Anthony dikejutkan dengan kehadiran seorang pria bernama Paul. Paul mengaku sebagai suami Anne yang telah menikah selama 10 tahun. Tetapi, Anthony merasa asing dengan pria tersebut. Tak berselang lama, Anne sampai di rumah Anthony. Lagi-lagi, Anthony terkejut karena Anne yang ada di hadapannya bukanlah putri yang biasa ia temui. Anthony merasa kebingungan dengan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Hal semacam itu terus terjadi pada dirinya. Ia sering salah mengenali orang hingga lupa waktu. Singkat cerita, Anne terus berusaha mencarikan perawat baru untuk Anthony dan membawanya ke dokter.
Sementara Anthony semakin mengalami situasi yang membingungkan karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang tersimpan di memori otaknya. Cerita ini diambil dari sudut pandang Anthony yang mengidap demensia, sehingga alur ceritanya bisa berubah-ubah sesuai dengan apa yang ada di pikiran Anthony. Lalu, apa saja 5 pesan positif yang bisa kita ambil dari film The Father? Yang pertama, demensia adalah sindrom. Banyak orang salah kaprah tentang demensia. Demensia bukanlah penyakit, namun kemunduran fungsi kognitif otak dalam mengingat, berpikir, bertingkah laku, dan berbicara. Mungkin hampir sama dengan pikun, karena sama-sama memiliki ciri menurunnya daya ingat oleh menuanya usia. Namun, gejala dari demensia jauh lebih parah daripada pikun. Bahkan demensia juga akan mempengaruhi kondisi kepribadian seseorang. Demensia juga bersifat progresif yang artinya dapat berkembang semakin memburuk dari waktu ke waktu. 2. Memahami orang demensia. Film ini mengambil dari sudut pandang Anthony sebagai seorang demensia. Kita melihat alur cerita yang berubah-ubah seperti apa yang dipikirkan oleh Anthony. Bagaimana dia melihat kondisi yang dialami sepertinya tidak masuk akal, bahkan cenderung menyalahkan orang lain. Orang yang demensia sudah sulit untuk bisa mengingat atau apa yang dia ingat justru akan membingungkan orang lain. Jika orang tua kita pada masanya juga mengalami demensia, kita harus mampu memahami apa yang mampu dia ingat dan apa yang sudah dilupakan. Kita harus bisa memahami bahwa orang yang mengalami demensia perlu perlakuan khusus. 3. Sabar merawat orang tua. Di film ini kita melihat kesabaran dari Anne sebagai anak perempuan satu-satunya. Bagaimana Anne begitu sabar menghadapi Anthony dengan semua sikap dan perilakunya. Kesabaran dalam merawat orang tua selain mendapatkan pahala yang kita dapatkan, juga mendapatkan rezeki bagi anak yang merawatnya. Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari merawat orang tua. Saat kecil, orang tua kita dengan sabar merawat kita dengan penuh sukacita. Dan pada masanya, saat mereka membutuhkan kita, sudah sepantasnya kita merawat orang tua kita. Jangan takut akan menyusahkan. Percayalah, ada banyak rezeki yang akan datang dengan kita sabar merawat orang tua. 4. Masa tua adalah kepastian. Kita semua jika diberi umur panjang, akan masuk ke masa tua. Apa yang terjadi dengan diri kita di masa tua, kita semua tidak mengetahui. Namun, masa tua adalah kepastian. Sekalipun teknologi sudah semakin maju, namun saat ini belum banyak ilmu pengetahuan yang mampu mencegah penuaan dengan segala gejalanya. Pola hidup yang sehat, dari pola makan yang baik, pikiran yang sehat, salah satu cara untuk bisa meningkatkan kualitas hidup di masa tua. 5. Merencanakan masa tua. Bagaimana nanti kita saat tua, perlu kita pikirkan juga. Di satu sisi, masih banyak orang yang pada masa tuanya masih bekerja keras demi sesuap nasi dan menghidupi keluarganya. Masa tua di mana seharusnya kita lebih banyak berkumpul dengan keluarga, anak, dan cucu, namun tidak semua orang bisa melakukannya. Ketika kita tua, tenaga dan pikiran kita mungkin sudah tidak seperti saat usia produktif. Kita harus merencanakan masa tua dengan baik, seperti asuransi, usaha yang produktif, passive income, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah kita memiliki cukup uang untuk menghadapi masa tua kita. Ya, itulah 5 nilai positif yang bisa kita ambil pelajaran dari film The Father. Bagi sobat film yang punya pengalaman dan punya pandangan lain tentang film ini, silakan isi kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat buat sobat film. Dan bagi sobat film yang baru datang dan belum klik tombol subscribe-nya, silakan klik tombol subscribe-nya. Nyalakan juga tombol loncengnya agar sobat film mendapatkan update terbaru dari channel ini. Saya Yusuf Randi, kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.